kita capai, ya. Nah, pada intinya adalah saya mau tekan bahwa insya Allah secara teknis KPU Kabupaten Sopeng pada khususnya siap, ya, dan kesiapannya siap dalam melaksanakan pilkada di 9 Desember 2020 nantinya. Ya, mungkin itu pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Dan apa namanya, kalaupun nanti ada waktu kita bisa berdiskusi, dan kalaupun ada masukan untuk bagi kami bagaimana kita bisa menyelesaikan diri terhadap pandemi ini, itu malah lebih bagus untuk bagi kami, ya. Ya, jadi seperti ada teman-teman peserta untuk memberikan masukan, maka itu lebih penting bagi kami. Pada intinya adalah kami siap melaksanakan pilkada secara beradaban di tengah pandemi 2020. Demikian, billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Spikal. Saya tertarik dengan pernyataan KPU Sopeng tadi yang mentargetkan partisipasi pemilih sampai 80% itu di tengah pandemi ini. Itu sangat luar biasa. Apalagi dengar-dengar kabarnya KPU di Sopeng ini akan kotak kosong ya, kalau tidak salah, berpotensi. Jadi agak sulit mungkin tantangannya kalau menurut kami lihat. Tapi saya salut dengan target itu. Saya ke Pak Ketua Bawaslu Sopeng, Pak Winardi. Bagaimana kesiapan pengawas sendiri di Kabupaten Sopeng terkait penyelenggaraan dan jalannya tahapan mulai dari coklit kemarin dan sampai pada pemutakhiran data pemilih mendatang yang akan berlangsung. Apa-apa saja poin-poin yang akan menjadi dan berpotensi dilanggar baik penyelenggara maupun kontestan nantinya. Silakan Pak, saya langsung persilakan saja. Baik, terima kasih moderator. Yang saya banggakan moderator Pak Muhammad Alif. Bagaimana suara saya? Jelas Pak? Jelas. Yang kita banggakan dan hormati bersama juga narasumber Bapak Dr. Nasrullah MSI. Atur nuhun Pak Nasrullah KB. Kolega saya Pak Spikal, anggota KPU Kabupaten Sopeng, serta rekan-rekan dari rakyat Sulsel terutama yang sempat join pada sore hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Saya langsung saja Pak moderator terkait waktu. Kalau ditanya bagaimana kesiapan Bawaslu Sopeng untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada Sopeng tahun 2020, insya Allah kami sangat siap. Sudah kami melakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan dan potensi-potensi dugaan pelanggaran kaitan dengan wewenang kami, baik dari sisi pencegahannya maupun penindakannya. Saya ingin mengatakan bahwa kesiapan kami dilakukan berdasarkan diaktifkannya kembali penyelenggara ekspor kami per akhir April Mei kemarin. Itu sudah aktif kemarin kembali, teriring juga diaktifkannya lanjutan tahapan oleh KPU. Itu berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 yang disampaikan tadi Pak Spikal. Penyelenggara ad hoc kami setelah diaktifkan sudah turun DP4 untuk diawasi. Data potensial penduduk pemilih pemilihan untuk diawasi yang dilakukan pencocokan dan penelitiannya oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu dan penyelenggara ad hoc kami di bawah Panwascam dan Panwas Kelurahan Desa. Alhamdulillah sampai sekarang masih proses coklik. Potensi-potensi yang misalnya tidak terdata oleh PPDP, itu kami lakukan sesegera mungkin saran perbaikan. Saran perbaikan ke
kalau PKD kami, Panwas Kelurahan Desa kami ke tingkat PPS. Kalau dilakukan di tingkat kecamatan itu dilakukan saran perbaikan rekomendasi ke PPK. Kemudian kami rangkum di kabupaten untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Sopeng. Ini yang menjadi langkah-langkah saran perbaikan atau pencegahan kami terkait data pemilih. Yang kedua, kita akan berpilkada Pak Alif di masa pandemi ini. Tentu ada hal-hal tugas tambahan bagi kami, baik penyelenggara teknis KPU maupun Bawaslu seperti yang disampaikan Pak Spikal. Ada yang harus kami lakukan bahwa dalam melakukan pengawasan ataupun penyelenggara teknis KPU melakukan tugasnya, kita harus pastikan dulu dia harus memakai alat pelindung diri. Berkaitan dengan Perbawaslu 4, pasal 3 dan 4 itu bahwa penyelenggara pemilihan, baik petugas pemutahiran data pemilih dan seterusnya sampai tingkat atas itu dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan APD standar protokol kesehatan COVID-19. Apa itu standarnya? Misalnya masker, face shield, hand sanitizer, kemudian sarung tangan, dan lain-lain sebagainya yang berpotensi mencegah penularan COVID-19 ini. Kita ketahui Sopeng, Kang, sampai hari ini agak sedikit naik grafiknya kaitan dengan COVID, dan itu menjadi doa-doa kita semua bahwa mudah-mudahan tidak ada klaster penyelenggara. Mudah-mudahan tidak ada klaster KPU Sopeng dan Bawaslu Sopeng sampai nanti akhir tahapan di penetapan calon terpilih. Seperti yang disampaikan Pak Alif tadi, potensi kolom kosong memang benar berdasarkan informasi. Tapi kami tidak masuk di situ. Kami tidak masuk di diskusi potensi kolom kosong. Apapun nanti calonnya, berapapun kami siap mengawasi. Penyelenggara teknis kami rekomendasikan untuk melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi. Itu tugas-tugas kami. Yang kedua, kaitan dengan potensi-potensi yang bisa terjadi di pilkada itu kan sudah terjadi di pemilu-pemilu juga kemarin, seperti politik uang, potensi netralitas ASN TNI Polri, kemudian ujaran kebencian dan berita-berita bohong di media sosial. Kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi, baik dari kan sudah ada sentra penegakan hukum terpadu, sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada dari penyidik kepolisian, kemudian dari jaksa penuntut umum dari kejaksaan untuk mengolah dugaan tindak pidana pemilu. Kalau misalnya ada temuan dan laporan kaitan dengan undang-undang lainnya, itu kami rekomendasikan ke instansi yang berwenang. Saya kira Pak Dokter nanti bisa juga menambahkan, Pak Dokter Nasrullah, secara detail bisa menambahkan dan memberikan kami masukan kaitan dengan hal-hal yang bisa dilakukan penyelenggara tanpa melabrak atau melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, di tahapan-tahapan ini kita kan sudah sampai di tahapan baru pemutahiran data. Selanjutnya nanti pengawasan tahapan pencalonan. Nah, ini kan termasuk syarat calon, bagaimana kesehatan calon, kemudian LPSDK calon, ya Pak Spikal ya, itu semua kami akan awasi dan dilaksanakan oleh KPU. Sampai nanti di tahapan kampanye di tanggal 26 setelah ditetapkan calon di tanggal 23 berdasarkan tahapan KPU, sudah masuk tahapan kampanye selama 71 hari berdasarkan PKPU 6 ya Pak Spikal, selama 71 hari. Nah, inilah kami akan awasi. Apapun yang ada di regulasi itu wajib punya kami awasi. Yang jelas Bawaslu memastikan proses tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu kami awasi. Kemudian disampaikan tadi KPU bahwa ada memang 3 yang harus memang bersinergi di dalam pelaksanaan. Yang pertama penyelenggara, yang kedua peserta, yang ketiga pemilih itu sendiri. Karena pemilihlah yang menjadi ujung untuk partisipasi pemilih. Saya lihat KPU mentargetkan 80%. Nah, kami akan kawal dan itu menjadi tantangan tersendiri buat KPU nanti untuk merealisasikan 80%. Itu.
Dan itu kami berharap Sopen demikian. Bapak Ibu sekalian, moderator, tentu langkah-langkah kami di dalam melakukan pengawasan atas kewenangan Bawaslu ada pencegahan dan penindakan. Nah, apa didahului pencegahan? Karena memang di Perbawaslu 21 kami mengamanahkan bahwa lakukan pola cegah dini, kemudian kalau sudah tidak bisa lagi dicegah, ya tentu kami melakukan langkah-langkah penindakan. Apa bentuk pencegahan di Sopeng kami sehingga belum ada ASN sekarang yang terjerat, itu baru Sopen yang melakukan kemarin pasca sebelum ditunda ya, kalau tidak salah per Maret kemarin, kami sudah mengunjungi SKPD untuk bersosialisasi kaitan dengan pasal 71 ayat 2. Oh iya, mungkin jaringannya Pak Ketua lagi bermasalah, agak Ya, terputus. halo. Iya, tersambung. Ya, silakan lanjut Pak Ketua. Pak Moderator, kaitan dengan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 90. Kami mengunjungi SKPD. Alhamdulillah SKPD merespon langkah-langkah pencegahan kami. Yang kedua, kami intens melakukan langkah-langkah imbauan. Kami menyampaikan ke Pemda surat imbauan. Sudah ada mungkin 7 kali kami mengimbau Pemda kaitan dengan pasal 71. Tidak tidak menyalahgunakan bansos, tidak ada politik praktis bagi ASN dan TNI Polri. Kami juga diundang oleh Polres dan Kodim 1423 untuk menyampaikan sosialisasi. Artinya sinergi-sinergi ini kami lakukan demi langkah-langkah pencegahan kita. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini belum ada ASN yang terjerat ke ASN. Demikian pula kalau saya lihat Sopen dengan Toraja Utara itu. Dan kaitan dengan data pemilih ini kan masih labil. Nanti penetapannya di DPS itu kami tetap cermati, dan langkah-langkah kami sekarang, kami membuka posko pengaduan sampai di tingkat desa kelurahan. Posko pengaduan itu apabila ada masyarakat yang sudah bersyarat untuk menjadi pemilih, itu belum didaftar di daftar pemilih, itu bisa melaporkan atau menyampaikan ke Panwas atau Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti ke KPU. Saya kira itu Pak Moderator, kaitan dengan kesiapan kami dalam melakukan pengawasan tahapan. Artinya adalah kami butuh dukungan semua dari semua stakeholder, termasuk media, rakyat sosial. Itu yang perlu kami sampaikan, karena media lah adalah corong kami juga untuk bersosialisasi. Itu kami tidak menafikan itu. Siap. Kemudian kita juga sudah melakukan MOU kepada tokoh masyarakat, ormas, keagamaan, NU, Basnas, kemudian pengurus gereja juga untuk potensi-potensi pencegahan dan pengawasan partisipatif ini. Saya kira itu Pak Alif. Siap. Komentar dari saya, nanti dikembangkan. Iya, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Sopeng. Ada hal yang menarik memang yang sempat dipaparkan oleh Pak Ketua tadi terkait capaian dari pelanggaran tingkat netralitas ASN. Taufik Hidayah, nuwal kalamu mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jaringannya Pak Ketua lagi bermasalah. Iya, tadi yang menarik Pak Ketua terkait tingkat pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Sopeng yang memang nihil. Dia hanya dari 12 daerah yang akan menggelar pilkada itu Toraja Utara dengan Sopeng itu nihil. Satu hal yang menjadi bukti bahwasanya kerja-kerja Bawaslu di sana sangat-sangat positif dan sangat menjanjikan buat kualitas pilkada di Sopeng. Untuk selanjutnya mungkin saya ke Pak Asrullah. Siang, Kak.
Anda, saya ingin menyampaikan kepada Pak Hasrullah agar bagaimana pandangannya terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini dari sisi kualitas. Jadi kan ada beberapa hal yang tahapan yang sempat ditunda dan dibatalkan, semisalnya kampanye terbuka itu dihilangkan, dan beberapa tahapan lain juga yang mungkin masanya yang agak panjang kemudian dipersingkat. Nah, dari beberapa hal yang mempengaruhi pilkada ini, apakah kualitas pilkada di tengah pandemi ini dari sisi pandangan akademisinya apakah terpengaruh atau tidaknya, Kanda? Ya, saya persilakan mungkin ke Pak Hasrullah. Silakan, Pak. Kak Hasrullah. Mungkin Kak Hasrullah lagi terganggu juga jaringannya. Tidak connect. Ya, sambil menanti Kak Hasrullah terkoneksi ke kita, mungkin teman-teman yang sementara menyaksikan jalannya diskusi virtual kita kali ini, ada yang ingin sempat ditanyakan atau ada yang ingin dikritisi terkait dari sisi penyelenggara maupun dari sisi Bawaslu-nya. Saya persilakan untuk raise hand saja ya. Raise hand saja di supaya kita bisa persilakan untuk untuk belum tersambung Pak Hasrullah. Ya, ada yang yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan saja Pak, langsung. Oh ya, Pak Hasrullah sudah terkoneksi. Assalamualaikum Pak Hasrullah. Ya, maksudnya begitu. Jadi saya nggak usah gimana lainnya. Oh, lagi cerita. Mungkin lagi diskusi Pak Hasrullahnya. Jadi kita sambil menunggu kembali ke Pak Hasrullah. Silakan teman-teman yang ingin ada yang sempat ingin disampaikan atau yang ditanyakan ke dua narsum kita pada kesempatan ini. Sudah Pak Hasrullah sudah masuk. Assalamualaikum Pak Hasrullah. Jadi pada kesempatan ini Kak, kita ingin membahas terkait dari pandangan akademisi. Oh iya, saya lagi tunggu. Webinar nah. Iya lah. Ada tingkat kebosanan itu nanti. Tidak nyaman sih. Seperti ini kan terganggu kita ya, karena baru dari segi waktu dan pikiran. Iya, Kak Hasrullah monitor. Nggak bisa kalau nggak ketemu, iya. Kan gitu. Ya. Kak Hasrullah bisa mendengar? Boleh, bisa. Siap Kak. Tadi dari dua pemaparan narasumber sebelumnya, Pak, ada dari Ketua Bawaslu Sopeng dan Komisioner KPU Sopeng. Bagaimana dari pandangan akademisi sendiri Kak terkait dari sisi kualitas penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini, di mana beberapa tahapan yang kita ketahui mengalami
dibatalkan bahkan sama sekali, dan ada juga yang di masa tahapannya itu dipersingkat. Dari sisi kualitas sendiri dari pandangan akademisi ini Pak Kak, dari bagaimana? Jadi secara humanisme ini hilang itu rasa rasa untuk menyalurkan aspirasi secara alami gitu. Contohnya saja webinar ini kan humanisme hilang ya. Mestinya pemilu itu yang kita bayangkan, ketemu, nyoblos, kemudian tidak terganggu oleh situasi pandemi gitu. Nah, gerak seperti inilah kadang-kadang orang menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Nah, ini dari perspektif komunikasi ya. Maunya kita begitu menentukan sikap, menentukan perilaku, siapa yang kita pilih, kita bisa lakukan secara normal gitu. Nah, persoalannya ini kan pandemi ini terutama di Makassar dan Sulawesi Selatan ini kan dalam keadaan zona merah ya. Ada semacam ketidaknyamanan kalau saya lihat, terlepas dari aturan yang sementara dirancang dengan baik gitu. Jadi ini juga menyebabkan secara psikologis kita melakukan pemilihan apakah itu di Makassar ataukah di Sopeng. Ini semua menyebabkan ada ketidaknyamanan di situ sebenarnya untuk menyalurkan aspirasi gitu. Jadi memang dibuat sesederhana mungkin, tapi saya melihat unsur humanismenya itu yang hilang gitu. Tapi mau diapa? Karena ini adalah musibah, ini adalah penyakit secara global, dan tentu kita harapkan ya begitu juga barangkali pada saat-saat orang kampanye, pada saat orang mendatangi surat suara, ini juga merubah sikap dan perilaku kita. Nah, kita tidak punya pengalaman. Nah, saya kira begitu. Ya. Siap Kak. Jadi hal menarik yang bisa saya simpulkan sedikit ya Kak Asrullah, dalam pandangan akademisi berarti pilkada di tengah pandemi ini sebaiknya ditunda dulu ya sebenarnya sebaiknya. Kalau saya sih sebenarnya ini kan persoalan dilema ini juga sebenarnya ya. Kalau dilaksanakan, humanisme itu hilang. Kemudian kalau tidak, ini sudah menjadi program secara nasional gitu. Ini saja seperti musda yang sementara berlangsung di Jakarta, itu kan juga dibatasi orang masuk, kemudian secara publik juga orang tidak banyak mengetahui gitu. Walaupun ada darlinnya diberitakan oleh media gitu. Tapi bagaimana pertarungan di dalam musda itu juga terjadi semacam orang menduga-duga gitu. Jadi kuncinya saya melihat bahwa pandemi ini memang mengurangi rasa humanisme itu sendiri gitu. Jadi biasanya komunikasi timbal balik, akhirnya satu arah gitu. Ya, bagaimana sikap pemilih kita bisa tahu, ternyata ini juga menimbulkan tanda tanya gitu. Saya kira begitu. Jadi Kak Asrullah, bagaimana saran kira-kira dari pihak akademisi sendiri kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar kualitas pilkada di tengah pandemi ini tetap terjaga dan bisa berjalan, Kak? Ya, yang tetap harus dilakukan ya standar WHO itu ya. Jadi kertas itu memang harus sudah steril. Kemudian sebelum masuk ke ke tempat pencoblosan, semua orang dalam keadaan suhu yang normal. Kemudian pada saat di dalam juga harus betul-betul steril gitu. Saya sendiri nih, karena saya mengalami musibah, orang tua saya kena COVID, jadi ada gangguan di pikiran saya, apa benar ini di sekitar kita itu bersih gitu. Tapi namanya politik, kadang-kadang kita harus mengalah, karena ini tuntutan demokrasi ya. Apalagi kita mengharapkan tingkat partisipasi, dan saya yakin tingkat partisipasi itu tidak seperti dalam keadaan normal gitu. Jadi yang harus kalau saya sih harus diuji coba barangkali dulu ya, di treatment dulu tentang bagaimana tentang atau diperangkan bagaimana caranya orang melakukan pilkada secara pandemik gitu. Dari situ kita bisa evaluasi yang mana kurang, yang mana tidak,
Dan kalau hanya di pandemik diatur di atas kertas, saya khawatir ini tingkat partisipasi masyarakat juga akan tidak seperti kalau dalam keadaan normal gitu. Ya. Ya, siap Kak. Saya percaya KPU dalam hal ini sebelum hari H biasanya ada yang namanya simulasi pemungutan suara ya Kak. Jadi terkait hal ini mungkin saya kembalikan dulu ke pihak KPU dalam hal ini Kak Spikal. Dari sisi penyelenggara sendiri Kak, terkait dengan pendapat dari Kak Asrullah tadi yang menyatakan bahwasanya dari sisi humanisme terkait pemungutan suaranya nanti, apakah tetap KPU bisa menjamin kualitas dari pilkada nanti bisa sesuai dengan harapan, termasuk target pemilihnya tadi yang 80% itu. Saya persilakan langsung saya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Memang yang disampaikan oleh Kakanda Dr. Rasul tadi itu bahwa ada yang hilang. Salah satunya adalah humanisme, itu tidak bisa dipungkiri. Memang betul. Tapi inilah yang dinamakan era new normal. Bagaimana supaya kita bisa beradaptasi terhadap era new normal ini tanpa harus ada yang tercelakai, bahasa kasarnya. Artinya bahwa keselamatan dan kesehatan harus menjadi hal yang utama dalam menyukseskan pilkada ini. Iya, terkait dengan apa yang namanya simulasi tadi, ya tadi itu kan ada yang disampaikan tadi sama Pak Dr. Rasulullah bahwa KPU RI sudah melaksanakan simulasi pemungutan suara. Kalau tidak salah itu tanggal 22 bulan Juli ya. Dan insya Allah di tingkat kabupaten kita juga sudah merencanakan untuk melaksanakan simulasi sebelum pemungutan hari H, ya kita juga akan ada simulasi itu supaya kita bisa mendeteksi bahwa kalau kejadiannya seperti ini solusinya, kalau kejadiannya seperti ini solusinya, dan ada perlakuan khusus bagi yang misalnya terdampak. Nah, di PKPU 6 tahun 2020 ini bagaimana memperlakukan orang-orang yang suhu tubuhnya 37,7 derajat Celcius, ya. Di atas itu maka ada perlakuan khusus. Jadi ada bilik suara khusus, ya, untuk dan ada jalur khusus. Jadi nanti tapi tetap TPS yang sama. Jadi ada desain-desain khusus nanti bagaimana memperlakukan kalau ada misalnya pemilih suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius ke atas, ya, itu. Tidak ada perlakuan khusus dan itu sudah diberikan simulasi oleh KPU RI dan akan ditindaklanjuti sampai tingkat bawah. Terkait dengan kualitas pilkada itu sendiri, itu tadi yang tiga tadi ini, sinergi ketiga ini harus bersinergi, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih. Kalau penyelenggara itu tidak ada orang mengawal. Kalau kualitas itu integritas yang harus menjadi utama. Mau pandemi, mau tidak pandemi, integritas ini harus dijunjung tinggi. Itu harga mati bagi kami penyelenggara. Yang kedua adalah peserta. Untuk kualitas pilkada ini, peserta ini harus terfasilitasi untuk menyampaikan visi misinya kepada pemilih. Sehingga ya pemilih ini seakan tidak memilih kucing dalam karung. Artinya dia betul-betul mengenal sosok yang ingin dipilihnya. Jadi itu. Jadi ada ruang-ruang. Di masa pandemi ini, ya kemarin saya tadi subuh setelah sholat subuh saya buka-buka ya. Saya baca pernyataannya KPU RI di salah satu media online nasional terkait bagaimana kampanye ini. Artinya bahwa pernyataan di situ saya bilang saya bisa cermati bahwa kampanye akan diperluas itu kampanye di media, ya itu yang akan diperbanyak walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di PKPU ini masih ada pertemuan terbatas. Itu masih ada di PKPU 6 di pandemi ini masih ada. Tapi mungkin lebih ruangnya lebih dipersempit untuk mencegah penularan ini, ya. Tapi kemungkinan bahwa tentang kampanye ini mungkin masih ada aturan nantinya yang lebih mengatur lebih detail bagaimana kampanye di tengah pandemi ini. Yang pada intinya adalah untuk menciptakan kualitas ini bahwa peserta,
pemilih apa namanya punya wadah untuk menyampaikan visi misinya kepada pemilih tadi. Ya. Dan untuk pemilih, ya bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman? Ya, rasa aman sehingga dia berbondong-bondong ke TPS. Ketika penyelenggara integritasnya sudah menjadi hal utama, peserta sudah visi misinya sudah tersampaikan kepada pemilih, dan pemilih sudah berbondong-bondong ke TPS, disortir mencapai 80%, insya Allah, maka kualitas pilkada sudah tidak bisa diragukan lagi. Mungkin begitu, Pak Moderator. Siap. Terima kasih Kak Spikal. Terus terkait dengan pengawalan dari Bawaslu sendiri, yang bahasanya tadi dari pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, yang menyatakan bahwasanya akan memastikan protokol kesehatan COVID ini akan diberlakukan secara ketat di tiap-tiap TPS-nya. Misalnya ketika hari H-nya nanti pihak Bawaslu menemukan ada TPS misalkan ada TPS yang tidak menerapkan protokol kesehatan, ataukah pasien yang sementara dikarantina di suatu tempat, saya pikir KPU sudah menetapkan bahwasanya akan buat TPS di wilayah tempat karantina pasien COVID-19, dan ternyata itu tidak dihadirkan oleh pihak KPU. Dari pihak Bawaslu sendiri, apakah itu sudah masuk pelanggaran atau sekedar teguran saja buat bagi KPU? Bagaimana tanggapannya Pak Ketua? Ya, jadi begini Pak Alif, saya dulu ke catatannya Pak Dr. Nasrullah tadi, bahwa memang benar setiap pelaksanaan tahapan baik dari penyelenggara teknis itu dipastikan itu memakai standar COVID kesehatan dari WHO. Itu memang tertuang di pasal 4 dan PKPU 6-nya KPU. Yang kedua, memang harus dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan termogan ini. Bahkan KPU sudah melakukan rapid test juga kemarin ya. Rapid test kemarin sebelum ada beberapa memang langsung diganti PPDP-nya. Itu juga menjadi objek pengawasan kami kemarin. Kemudian kaitan dengan uji coba pilkada ini memang penting. Ini memang penting kaitan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh KPU RI kemarin, Pak Dokter. Ini kami respon dan memang mungkin KPU sudah menjadwalkan hal ini seperti yang disampaikan Pak Speaker tadi. Nah, kaitan dengan penyampaian Pak Alif tadi, kaitan misalnya pendirian TPS di tempat COVID itu. Misalnya tempat, ada pasien yang dirawat di suatu tempat, Pak. Biasanya kan dari aturannya KPU diwajibkan mendirikan TPS di lokasi tersebut. Iya, jadi bukan diwajibkan. Artinya begini, ada teknis yang dilakukan oleh KPU berdasarkan PKPU-nya, bahwa bagaimana perlakuannya nanti kaitan dengan yang terpapar misalnya, yang terpapar COVID. Ya, disampaikan tadi memang ada di PKPU 6 dan Perbawaslu 4 pengawasannya kami bahwa apabila ada yang diduga standar suhu tubuhnya melebihi 37, sekian derajat, itu ada perlakuan bilik khusus. Kepada seperti itu. Kaitan dengan pendirian TPS di tempat hal itu kan kami akan memikirkan nanti apakah tepat KPU kalau membuat TPS di situ atau membuat TPS di sekitar situ, kemudian ada teknis nanti di PKPU yang kami awasi untuk mengantarkan misalnya, untuk mengantarkan di yang terpapar COVID itu. Nah, itu apakah ada petugas keamanan, ada pengawas TPS, kemudian ada petugas yang tetap berpakaian COVID-19 seperti pakai baju hazmat dan lain sebagainya. Ini yang menjadi potensi-potensi yang kami lakukan dalam pengawasan. Artinya kami mengawasi teknis, kami hanya memastikan bahwa teknis melakukan tugasnya dengan baik yang tidak melabrak peraturan perundang-undangan. Itu Pak Ali. Ya,
Baik, saya tambahkan Pak Moderator Pak Alif. Siap, silakan Kak, silakan. Baik, terkait dengan pemberian hak suara bagi yang terpapar COVID, artinya dia di tempat diisolasi, itu dijelaskan di PKPU 6 tahun 2020 di pasal 73. Jadi di situ dijelaskan tidak didirikan TPS khusus ya untuk diisolasi, tapi di situ dijelaskan bahwa KPPS mendatangi ruang isolasi itu ya. Jadi diantarkan surat suara, terus yang itu dilaksanakan pada mulai pukul 12. Tapi tetap memperhatikan pelayanan kepada TPS ya, pemilih itu di TPS itu sendiri. Terus diantar oleh 2 KPPS dan diawasi oleh pengawas kelurahan desa, begitu Pak Ketua Bawaslu ya. Jadi diawasi oleh kelurahan desa. Dan di ayat selanjutnya itu di pasal selanjutnya Ada dijelaskan juga pengawas bahwa TPS. ya pengawas TPS, PTPS ya. Ya, di pasal selanjutnya bahwa sebelum dilakukan itu KPU berkoordinasi dulu dengan tim gugus ya, supaya tetap keselamatan dan kesehatan bukan hanya pemilih tapi penyelenggara juga harus diutamakan. Nah, jadi untuk sementara waktu ya yang ada itu adalah sesuai dengan aturan, tapi saya tidak tahu sebetulnya ada aturan selanjutnya bahwa mengharuskan pendirian TPS di tempat isolasi ya. Nah, tapi untuk sementara ini yang ada itu adalah di pasal 73 dijelaskan bahwa bagi warga yang terpapar COVID dan berada di ruang isolasi itu didatangi dengan memakai APD lengkap, itu baju apa itu yang asmat ya. Nah, karena selain menjaga pemilih juga menjaga kesehatan penyelenggara. Begitu mungkin Pak Alif. Siap, makasih Kak. Saya ke teman-teman yang lagi mengikuti diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang sempat ingin disampaikan atau ditanyakan ke 3 narasum kita hari ini. Saya persilahkan mungkin langsung. Ada? Kakak Yadi, mana? Dari Kakak Yadi. Ya, saya persilakan. Langsung saja. Sepertinya dia juga jaringannya juga terganggu. Ya, sambil menunggu yang ingin bertanya. Ada? Iya, moderator. Iya, silakan. PKD Kelurahan Boto ya. Saya jadi perkenalkan atas nama kesempatan. Oh iya. Dengan baik, personnya siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saya perkenalkan. Jadi saya Agus, ini anggota PKD khususnya Kelurahan Boto. Jadi ini saya tujukan kepada Bapak narasumber dari KPU, Pak Spikal. Ini saya tertarik tadi pembahasannya mengenai menciptakan rasa aman di TPS. Dan saya juga tertarik tadi mengenai pembahasan dari salah satu narasumber tadi dari akademisi Pak Hasrullah, bahwasanya mungkin lebih bagusnya diadakan simulasi. Ini untuk menciptakan rasa aman di TPS. Misalnya nanti petugas TPS apakah semua memakai APD lengkap. Nah, misalnya semua anggota TPS memakai APD lengkap, apakah ini dijamin bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk datang memberikan hak suaranya? Itu yang pertama. Yang kedua, perlakuan khusus kepada pemilih yang memiliki suhu badan di atas 30 derajat. Nah, akan dapat perlakuan khusus. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah
orang cacat fisik atau disabilitas juga diberikan perlakuan khusus. Jadi contoh misalnya wilayah kerja saya di Kelurahan Boto, di tepatnya di TPS 1 ini, di Teleting. Kan di sini ada 3 kampung, nanti gabung di sini hanya 1 TPS. Misalnya di Bicing ini, jarak tempuhnya ke Teleting untuk memilih itu kisaran 4 kilometer. Misalnya pemilih yang lansia umur 70-an, secara otomatis kan dia sudah tidak mampu lagi jalan kaki. Apakah ada teknis khusus dari penyelenggara ini pemilih lansia disediakan kendaraan atau seperti apa? Iya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Menarik memang, tapi untuk lebih jelasnya saya langsung saja ke Pak Aspikal. Bagaimana menanggapi dari apa yang menjadi keresahan teman-teman PKD di lapangan ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih kolega saya PKD Kelurahan Boto ya. Memberikan rasa aman. Ya, memberikan rasa aman itu pastinya adalah yang pertama, memastikan penyelenggara tingkat TPS itu sehat. Jadi sebelum itu, sebelum ditetapkan menjadi anggota KPPS, dia harus tes rapid dulu. Itu yang pertama. Jadi kalau dia tidak tes rapid, ya, kalau dia maksudnya reaktif, maka dia tidak bisa ditetapkan menjadi anggota KPPS dan dia harus dicarikan pengganti. Gitu. Jadi pemberitaan bersama. Dan yang kedua, bahwa tempat pemungutan suara itu harus steril. Yang steril dia maksud adalah itu sudah disemprot desinfektan, itu ada di pasal 75 PKPU 6. Jadi PKD juga itu harus baca itu sebagai bahan pengawasannya, ya. Karena itu harus menjadi bahan pengawasan teman-teman. Nah, dan kami rencana bahwa nanti itu ada kayak di toko-toko itu di kasir itu ada plastik di depan, ya. Jadi di KPPS 1, 2, 3 itu ada plastik di depannya. Jadi tidak ada kontaminasi antara pemilih dengan dengan petugas KPPS. Nah, ya, jadi itulah kami memberikan rasa aman kepada pemilih nantinya. Ya, jadi untuk lebih lanjut kami tetap menunggu peraturan lanjutan tentang tungsura, ya, tentang pemungutan suara itu. Ya, untuk sementara di PKPU PKWN itu menjelaskan bagaimana TPS disemprot desinfektan, ya, dijaga jaraknya, dan ada jalur khusus bagi yang derajatnya 37,3 derajat Celcius kalau tidak salah. Ya, jadi harus disiapkan termogan, tinta itu sudah tidak dicelupkan lagi. Walaupun pada dasarnya saya membaca bahwa tinta itu ada alkoholnya, jika dicelupkan virus mati. Tapi tetap kita tidak mau berargumen seperti itu. Jadi nanti peserta tidak mencelupkan tinta, tapi ada pipet tetes. Jadi ditetesi peserta sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan hak pilihnya. Jadi ada pipet tetes yang disiapkan di setiap TPS. Disiapkan. Jadi itulah kami memberikan rasa aman kepada pemilih. Dan ini juga memberikan rasa aman itu bukan hanya terjadi kepada penyelenggara teknis, tapi juga harus ada di tingkat pengawasan. Bagaimana pengawasan juga memberikan rasa aman, jangan sampai penyelenggara teknis yang sehat, yang sudah rapid, ya, sementara PKD-nya belum. Ini mohon maaf ya, tapi artinya ini kita harus saling menjaga supaya kita bisa memberikan rasa aman, ya, memberikan aman kepada pemilih itu. Nah, itu. Dan bagaimana yang lansia, adakah kendaraan untuk menjemput? Mohon maaf, kalau kami bekerja itu harus sesuai dengan regulasi. Sampai sekarang kami belum mendapatkan regulasi bahwa kami siapkan kendaraan untuk menjemput
untuk menjemput pemilih yang cacat misalnya, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kolega saya, PKD Surabaya. Artinya bahwa rasa aman itu harus kita sama-sama memberikan rasa aman kepada pemilih. Mungkin begitu, Pak Moderator. Iya, terima kasih Kak Spikal. Seperti itu mungkin penjelasannya dari pihak penyelenggara. Mungkin sebagai jaminan bahwasanya penyelenggaraan pilkada di Sopeng 2020 ini bisa mendapat jaminan atau garansi dari KPU sendiri. Terkait dari sisi pengawasan sendiri, saya ke Pak Ketua Bawaslu Sopeng. Yang setahu saya Pak, pengawas lapangan yang dimiliki atau SDM Bawaslu sendiri di lapangan kan sangat-sangat minim. Kalau setahu saya tidak sesuai dengan jumlah TPS, apalagi ada penambahan TPS nanti ini. Bagaimana dari pihak Bawaslu sendiri memaksimalkan SDM yang ada, mengantisipasi terkait pelanggaran yang akan terjadi di sampai hari H nanti misalnya. Silakan Pak Ketua. Ya, baik Pak Alif, moderator. Jadi memang SDM kami tidak berbanding lurus dengan jumlah pemilih dan peserta yang harus kami awasi. Jadi itulah tadi fungsi-fungsi pencegahan diintenskan. Kami hanya 3 di kabupaten. Di Panwascam kami juga 3 orang tiap kecamatan, ada 8 kecamatan. Kemudian 1 orang PPL kalau dulu ya, sekarang Panwas Kelurahan Desa. 1 orang tiap desa kelurahan. Nah, sudah agak sedikit bagus kemarin, mulai dari pemilu 2015 ya kalau tidak salah, sudah ada Panwas pengawas TPS. 1 TPS, 1 pengawas pemilu. Ini sudah ada. Tapi memang tidak dinafikan bahwa 1 orang tiap kelurahan desa, itu 1 panwas kelurahan desa, itu dia harus bersinergi. Pertama, dengan stakeholder, Babin Kamtipmas, kepala desa misalnya, kemudian Babinsa, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan partisipatif pengawasan partisipatif Pak Ali. Pengawasan partisipatif program Bawaslu ini adalah fungsi-fungsi pencegahan kami bahwa kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa kita tidak boleh begini. Misalnya kita tidak boleh sekarang melakukan politik uang misalnya. Tidak boleh ujaran kebencian atau mengintimidasi orang misalnya. Inilah yang disosialisasikan. Kalau ada hal-hal seperti itu berkaitan dengan pemilihan, kami di penyelenggara itu ada Panwascam yang siap menerima laporan atau aduan, kemudian juga kalau ada temuan di lapangan. Ini potensi-potensi yang harus kami lakukan. Memang kami berupaya bahwa regulasi seperti itu harus kami lakukan, fungsi-fungsi pencegahan. Dan alhamdulillah jalan Pak Ali. Kita intens dan semua stakeholder yang kami rangkul itu merespon baik, termasuk pemilih pemula, pemilih marginal, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu kami lakukan. Sudah beberapa kami juga Zoom, kami tatap muka, termasuk media sendiri. Kami melakukan sinergi dan koordinasi dengan baik. Saya kira itu Pak Ali. Siap, makasih Pak Ketua. Sangat menarik memang dari apa yang dibahasakan dari 2 narasumber kita yang hari ini terkait kesiapan penyelenggaraan pilkada Sopeng di tengah pandemi ini. Jadi saya pikir sudah sangat sinkron ketika misalnya KPU sudah memberikan jaminan keamanan bagi pemilih dan peserta. Itu hal yang sangat luar biasa ketika misalnya ujungnya berujung pada menghasilkan pemimpin di Kabupaten Sopeng. Nah, terkait dari sisi pengawasannya sendiri, Bawaslu juga sudah memastikan akan meningkatkan model partisipasi pengawasan dari masyarakat sendiri. Dan saya pikir ketika misalnya semuanya bersinergi, ini akan menjadi satu poin penting karena ini pilkada pertama kalinya di Indonesia modelnya seperti ini. Jadi mungkin itu teman-teman yang lagi menyaksikan, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu ke 2 narsum kita. Ada tambahan sedikit Pak. Siap Pak Ketua. Yang saya lupa dan memang urgent untuk saya sampaikan
bahwa kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Kapolres, Kejaksaan dengan Pak Dandim, kaitan dengan potensi-potensi di masa pandemi ini. Misalnya ada di media sosial yang mencoba-coba menggiring opini, misalnya jangan ke TPSA, misalnya ya, jangan ke TPSA, misalnya itu ada terpapar di situ, padahal tidak ada. Ini kan apa namanya? Sudah diduga melanggar Undang-Undang ITE misalnya, informasi yang berbau bohong misalnya. Ini kami siap, ada tim cyber dari kepolisian bekerja sama, juga tim cyber kami, untuk melakukan down dengan potensi-potensi seperti itu. Dan Pak Dandim juga merespon, Pak Jaksa juga, Pak Kajari juga merespon kaitan dengan tindak pidananya nanti Jadi saya intens bersosialisasi bahwa jangan pernah jarimu adalah harimaumu. Jangan pernah kita mencoba-coba men-share kemudian like and share hal-hal yang tidak pernah jelas, terutama yang berkaitan dengan pemilihan ini. Saya kira itu yang perlu sangat sampaikan Pak Ali. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman yang tengah mengikuti jalannya diskusi kita ini, saya persilakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke narasumbernya, silakan saja langsung. Belum? Bisa sedikit Pak Moderator? Iya, silakan. Perkenalkan nama dan kepada siapa Pak Tabe. Silakan lanjut. Baik, Pak Moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati para pemateri di Zoom meeting ini. Baik, saya langsung saja. Pertanyaan saya tujukan kepada sahabat kita dari KPU. Siapa Pak Spikalandu ya? Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh beliau terkait akan diintenskan nanti kampanye pada media sosial. Nah, bisa dipastikan di wilayah Sopeng pada khususnya masih banyak keterbelakangan yang namanya informasi, Pak, terkait dari pemilih marginal. Bahkan kaum pemilih pemula sendiri terkadang juga tidak mau mengetahui apa itu kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara teknis dan sebagainya. Seperti itu. Di satu sisi KPU mempunyai target sampai 80%. Nah, ini yang pertanyaan saya. Bagaimana strategi yang saudara lakukan atau langkah-langkah efektif yang saudara lakukan nanti kalau terjadi seperti ini? Saya kira bisa dipahami, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih pertanyaan. Mungkin saya langsung saja ke Pak Spikal. Ya, baik. Terkait itu. Silakan Pak. Jadi yang Nama saya Maman Stephen, Pak. Maman Stephen ya Pak Moderator. Maman Stephen, ya, siap. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah kampanye itu pernyataan saya baca di koran nasional ya, media nasional online. Tapi mungkin pertanyaan yang masuk saudara kita ini bukan kampanye tapi sosialisasi ya di tempat marginal. Jadi bedakan kampanye dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi kita selain memanfaatkan media sosial, jadi itu bukan satu-satunya. Tapi pertemuan-pertemuan terhadap kelompok marginal itu tetap kita lakukan. Ini tim sosialisasi ini sudah jalan Jadi ada bagian-bagian, ada kelompok marginal, tokoh agama, tokoh adat, semua kita sentuh ya demi memaksimalkan sosialisasi dan kita akan mensosialisasikan bagaimana bahwa kita memberikan rasa aman itu terhadap pemilih bahwa jangan pernah takut. Dan saya apresiasi kepada saudaraku di Ketua Bawaslu bahwa sudah berkoordinasi terkait bahwa jangan coba-coba mengkampanyekan bahwa jangan ke TPS karena ada COVID. Saya selalu terkali tuh ya. Artinya bahwa peran Bawaslu di sini bahwa sangat dirasakan masyarakat bagaimana supaya membantu KPU untuk meningkatkan partisipasi targetnya 80% ya. Jadi itu memang langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh Bawaslu dan saya apresiasi itu ya. Jadi itu terhadap saudara kita bahwa sosialisasi itu selain kita memanfaatkan media sosial ya,
pertemuan-pertemuan terbatas, tapi itu tadi harus memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai APD, minimal masker, ya, dan itu harus kita terapkan sebelum kegiatan dilakukan, penyemprotan disinfektan, ada hand sanitizer, dan itu semua yang kita lakukan. Artinya bahwa kita tetap akan masif melakukan sosialisasi sampai kelompok-kelompok marginal, dan masih banyak bagian-bagian tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, itu sudah kita rencanakan. Jadi terima kasih atas mengingatkan bahwa untuk target ini tetap kita optimis sampai 80%. Mungkin begitu, Pak Moderator. Siap, makasih Pak. Jadi seperti itu mungkin gambaran khususnya terkait ketika misalnya di lapangan ditemukan adanya terkait pemilihan-pemilih yang tidak terdata oleh KPU. Saya pikir di sinilah kerja-kerja Bawaslu, dan saya pikir Bawaslu juga punya punya posko tempat aduannya ketika misalnya didapati ada penyelenggara yang ditengarai melanggar atau ke pihak-pihak lain juga dengan lain, silakan datang ke Bawaslu. Bawaslu saya yakin 24 jam. Bagaimana Pak Ketua? Iya. Iya, saya mengingat waktu kita tinggal beberapa menit ke depan, saya mungkin langsung ke speech statement closing speech-nya Pak Prof Asrullah. Ada tambahan mungkin Kak Asrullah? Kayaknya Kak Asrullah tidak monitor. Iya, terakhir mungkin saya ke Ketua Bawaslu Sopeng, komentar terakhir atau penyampaian terakhirnya Pak untuk di sesi sekarang ini, hari ini. Baik, terima kasih moderator. Sangat senang diundang untuk menyampaikan dan berdiskusi kaitan dengan tupoksi Bawaslu oleh rakyat Sulsel. Saya apresiasi sekali rakyat Sulsel, sukses selalu rakyat Sulsel untuk mengawal dan menyampaikan kepada masyarakat kaitan dengan informasi atau berita yang aktual. Yang kedua, kita juga harus bersepakat bahwa semua stakeholder harus siap menyukseskan Pilkada Sopeng yang berintegritas, bermartabat, tanpa politisasi sara, hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lainnya. Artinya adalah kita memegangnya si Sopeng, sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat demi suksesnya Pilkada. Tidak perlu kita gontok-gontokan, kita jalan sesuai rel masing-masing, sesuai aturan, KPU melaksanakan, Bawaslu mengawasi. Itu saja dari kami, Pak Alif. Salam hormat dari kami. Doakan kami sukses Pilkada, sukses kita semua. Bersama Raya Pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ketua Bawaslu Sopeng. Dari closing statement dari KPU Sopeng, saya persilakan. Pak Moderator, bisa sebelum closing statement masukkan saja untuk saudaraku di KPU, bisa Pak Moderator ya? Bisa, kalau sepanjang itu demi perbaikan kualitas pilkada nanti, saya persilakan Pak, sedikit saja Pak ya, singkat saja. Oke, mantap, boy, luar biasa ini. Terima kasih banyak kepada saudaraku moderator ini, luar biasa sekali, tidak sia-sia saya bergabung di channel ini. Baik, masukan kepada saudaraku untuk KPU yang sementara lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Terus terang Pak Moderator dan Pak KPU dan teman-teman yang sempat hadir di tempat ini, saya salah satu pencinta di warung kopi, salah satu penikmat warung kopi, dan saya juga salah satu pengunjung warung kopi. Terkadang beredar isu warung kopi, mungkin sebelum jadi bola liar, pernyataannya teman-teman di warung kopi seperti ini. Pada saat pasca pungut hitung nantinya, taruhlah contoh begini. Pertanyaannya taruhlah contoh begini. Taruhlah 300 orang yang di AKWK, terus yang pergi melakukan pencoblosan taruhlah sekitar 20 orang, 200 orang seumpama. Terus isu yang beredar di warung kopi katanya yang tidak ikut pencoblosan itu akan dimasukkan di kolom kosong sekiranya kalau Sopeng melakukan hal seperti itu. Artinya
tidak ada calon tunggal. Saya masukkan kepada teman-teman di KPU supaya bisa juga mensosialisasikan ini sebelum menjadi bola liar. Saya kira cuma itu mungkin bisa dipahami pertanyaan saya, masukan saya kepada sahabat kita di KPU, Pak Moderator. Terima kasih. Iya, ya, makasih. Kalau terkait isu yang beredar seperti itu Pak, bahwasanya kemungkinan berpotensi kolom kosong dan dikaitkan dengan pada saat penghitungan suara nantinya, saya pikir agak keluar, cuman tidak ada masalah, mungkin kita antisipasi atau sedikit menjawab rasa penasaran teman-teman di tingkat bawah. Saya persilakan mungkin Pak Ketua, Pak Aspikal untuk tanggapannya sekaligus closing statementnya nanti. Silakan Pak, silakan. Oh ya, baik. Sebenarnya tadi saya kurang mendengar dengan jelas karena jaringan ya. Tapi saya tangkap bahwa bagaimana kalau kondisinya kotak kosong, misalnya ada 300 di DPT, tapi yang datang cuma 200, apakah 100 itu menjadi dibasuh dalam kotak kosong? Makanya kitab kita dalam pilkada ini adalah Undang-Undang 1 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi PKP 2 tahun 2020. Itu dulu harus kita sepakati. Jadi kitabnya itu. Di kitab ini, di undang-undang ini, Undang-Undang 1 ini di pasal 107 di ayat 3 jelas sekali dikatakan bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati peserta pemilihan suara lebih dari 50% dari suara sah. Jadi yang dihitung itu adalah 50% lebih dari suara sah. Jadi dari suara sah yang dimaksud itu adalah yang datang ke TPS dan sah suaranya. Ya, apakah dia memilih memilih calon atau memilih kotak kosong. Jadi bukan dari jumlah DPT. Jadi ini yang harus dan itu juga kami masih sosialisasikan ya, bahwa di Undang-Undang 1 di pasal 107 ayat 3 ya, itu jelas sekali. Jadi bukan berdasarkan persentasenya, bukan berdasarkan DPT, tapi berdasarkan suara sah, dan itu harus dipahami bersama buat teman-teman. Makanya saya berterima kasih ini. Langsung saja closing statement ya, Founder. Ya. Makanya saya berterima kasih sekali kepada pimpinan redaksi Rakyat Sulsel atas wadah ini ya, dan saya berharap bahwa ini bukan yang terakhir kalinya Pak Moderator. Jadi masih ada webinar-webinar selanjutnya sebagai wadah kita untuk ikut mensosialisasikan. Peran-peran media ini kami sangat butuhkan sebagai wadah untuk menyampaikan apa yang belum diketahui masyarakat. Ya, seperti tadi pertanyaan saudara saya dari tadi yang bertanya, bahwa dan itu memang harus dijelaskan kepada masyarakat, yang sampai bahwa dia berpikir bahwa pemenang itu berdasarkan DPT, tapi itu harus berdasarkan suara sah, dan pertanyaan itu bagus sekali muncul sehingga ini bisa terpublish ke masyarakat. Wadah-wadah ini sangat kami butuhkan untuk menyampaikan sosialisasi itu di tengah masyarakat. Jadi itu pada intinya adalah KPU sudah memperhatikan hal-hal teknis terkait pencegahan virus corona dalam pilkada serentak lanjutan 2020, dan insya Allah KPU akan pastikan. Satu, pastikan bahwa warga yang bersyarat akan terdaftar dalam daftar pemilih. Yang kedua adalah memastikan bahwa warga yang terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan hak suaranya. Yang ketiga adalah memastikan warga yang menggunakan hak pilihnya menggunakan dan hak benar. Dan saya ingin meminta bantuan kepada semua elemen masyarakat stakeholder untuk mencapai target 80%. Insya Allah KPU bisa 80%. Siap, terima kasih Pak Aspikal dan Pak Ketua Bawaslu Sopeng. Ya, mudah-mudahan pilkada mendatang di Kabupaten Sopeng sendiri sudah sesuai dengan harapan kita. Jadi mengingat waktu kita untuk diskusi ini sudah sangat terbatas, saya akhiri saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian yang tidak berkenan. Kami dari Harian Rakyat Sulsel mengucapkan terima kasih ke Pak Hasrullah sudah berkenan juga mengikuti kita, Pak Ketua Bawaslu Sopeng, dan
Kak Spikal dari KPU Sopeng. Terima kasih atas atensinya semua teman-teman yang ikut diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan masih kita akan upayakan lagi ada isu menarik setelah pandemi ini. Kemungkinan setelah ada calon baru kita akan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live ya, log out dulu Pak. Ada rapat. Kalau mau